Jika kalian merasakan ini nasabah pinjaman online atau kayak nasabah pinjol legal ya, berarti kalian wajib sekali simak video ini. Nah, kenapa di sini saya menyuruh kalian wajib sekali simak video ini? Karena di video kali ini saya akan bahas tuntas tentang galbay pinjol atau galbay pinjol. Seperti bagaimana agar kita bisa tenang saat galbay atau galbay di pinjol legal, mengatasi DC lapangan dan resiko-resikonya. Intinya di video kali ini saya akan bahas tuntas tentang galbay pinjaman online atau galbay pinjol legal. Jadi buat kalian semua nih nasabah pinjol legal atau buat kalian semua nasabah pinjaman online ya, kan wajib sekali simak video ini. Dan mohon untuk jangan di skip-skip supaya kalian paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke TKP-nya. Oke, jadi untuk ke pertama sudah jelas ya, kayak nasabah pinjaman online atau kayak nasabah pinjol legal. Nah, di sini saya akan langsung saja ke intinya. Jadi yang pertama yang harus kalian ketahui dulu yaitu bahwa pinjol itu ada tiga. Yang pertama ada pinjol legal, yang kedua ada pinjol semi legal, yang ketiga ada pinjol ilegal. Nah, contoh pinjol legal seperti pinjol aku-laku, kredipo, pintar. Nah, jika kalian galbay atau galbay di pinjol legal ini ya, sudah pastikan akan didatangi DC lapangan. Tapi tidak semua pinjol legal DC lapangannya merata di seluruh Indonesia. Hanya ada pinjol aku-laku, kredipo. Nah, mereka berdua itu DC lapangannya sudah merata di seluruh Indonesia. Tapi kalau kalian galbay atau galbay di pinjol legal dan kalian takut tentang DC lapangan ya, kalian bisa simak video saya yang ini. Di video tersebut saya sudah bahas tuntas tentang DC lapangan pinjol legal. Saya berjamin ya kalau kalian menyaksikan video saya yang itu atau kalian melihat video saya yang itu ya, saya berjamin kalian tidak akan lagi takut tentang DC lapangan pinjol legal. Untuk linknya saya sudah siapkan di deskripsi video ini. Kalian bisa langsung klik saja. Ada lagi ya, kalau kalian galbay atau galbay di pinjol legal itu sudah dipastikan nama kalian pasti masuk SLIK OJK. Karena kalian galbay atau galbay di pinjol yang berizin OJK ini. Nah, apa resiko jika nama kita masuk SLIK OJK? Resikonya kalian tidak bisa lagi meminjam di pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini. Atau lebih tepatnya pinjaman kalian akan diautol atau auto ditolak. Karena nama kalian sudah masuk daftar hitam atau sudah masuk blacklist. Jadi itu tentang pinjol legal. Lalu bagaimana tentang galbay di pinjol semi legal? Sebelumnya kalian harus tahu dulu pinjol-pinjol semi legal. Nah, pinjol semi legal ini yaitu pinjol yang berizin OJK ya, tapi mereka ini semi legalnya. Jangan salah, kebanyakan pinjol atau pinjaman online justru banyak yang semi legal. Contoh saja seperti pinjol EasyCash, Rupiah Cepat, Ada Pundi, Bantu Saku, Modal Nasional, Indosat. Nah, itu pinjol semi legal. Mereka ini pinjol yang enak digalbay. Kenapa saya bilang pinjol semi legal ini pinjol yang enak digalbay? Karena yang pertama, mereka itu dilarang untuk memiliki DC lapangan. Yang kedua, mereka tidak mempunyai wewenang kalau kayak galbay atau galbay nama kalian tidak akan masuk SLIK OJK. Jadi sudah jelas ya, sudah tidak memiliki DC lapangan. Kalau kalian galbay nama kalian tidak masuk SLIK OJK. Jadi sudah jelas bahwa pinjol semi legal itu enak digalbay. Terus apa saja sih pinjol-pinjol semi legal? Saya tidak mengetahuinya. Nah, buatkan yang mau tahu pinjol-pinjol apa saja sih pinjol semi legal ini, kan bisa simak video saya yang ini. Nah, di video tersebut saya sebutkan atau saya bocorkan pinjol-pinjol semi legal di tahun 2024 ini. Jadi kan bisa langsung tonton saja ya. Nah, untuk linknya saya sudah siapkan di deskripsi video ini. Kalian bisa langsung klik saja. Nah, jadi itulah untuk perkenalan dulu ya untuk pinjol legal dan pinjol semi legal. Nah, kita ke langkah galbaynya. Apakah kalian baru pemula galbay atau galbay di pinjaman online, atau kalian sudah 2 kali galbay atau sering galbay? Nah, jadi buat kalian yang pemula atau buat kalian yang baru galbay atau galbay di pinjol legal ya, di sini saya akan berikan tips atau trik buat kalian yang baru pertama kali galbay atau galbay di pinjol legal, ataupun buat kalian yang tidak pertama kali ya, tapi kalian harus mengetahui tentang hal-hal ini. Yang pertama yang harus kalian hindari saat kalian galbay atau galbay di pinjol legal. Apa yang harus kalian hindari? Yaitu membaca pesan dari DC pinjol legal. Kenapa kalian harus menghindari membaca pesan dari DC pinjol legal? Sebelumnya kalian harus tahu ya, DC pinjol legal mengirim pesan kepada kalian itu tidak sembarangan. Di dalam pesan pasti ada kata-kata yang dapat menjatuhkan mental kalian.
Sekali lagi, mereka ini tidak sembarangan mengirim pesan kepada kalian. Jadi kalau kalian mau galbay dengan tenang atau kalian mau galbay tidak ada rasa takut ya, kalian hindari membaca pesan dari DC pinjol legal. Nah, itu yang pertama yang harus kalian hindari. Kalau kalian tidak menghindari yang pertama ini, itu efeknya sangat fatal sekali ya. Oke, kita langsung saja yang kedua yang harus kalian hindari, yaitu melihat bunga pinjaman pinjol kalian. Kenapa kalian harus menghindari melihat bunga pinjaman? Seperti yang kalian ketahui ya, kalau kalian galbay atau gebay di pinjaman online, sudah dipastikan bunga pinjaman kalian itu bakal numpuk atau bakal bengkak. Jadi supaya kalian tidak panik, supaya kalian tidak takut ya, kalian hindari melihat bunga pinjaman kalian. Karena sudah dipastikan kalau kalian melihat bunga pinjaman kalian ya, apalagi kalian baru pertama kali galbay, sudah dipastikan kalian pasti panik karena melihat utang kalian tambah besar. Nah, jadi itu untuk yang kedua yang harus kalian hindari. Dan kita ke topik selanjutnya, yaitu yang harus kalian lakukan saat kalian galbay atau gebayar di pinjol legal. Nah, kita ke topik selanjutnya ya, yaitu yang harus kalian lakukan saat kalian galbay atau gebayar di pinjol legal, supaya kalian bisa galbay dengan tenang dan kalian bisa galbay dengan aman. Nah, apa yang harus kita lakukan saat kita galbay atau gebayar di pinjol legal ini? Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu kan hapus aplikasi pinjol yang kalian pinjam. Intinya semua aplikasi pinjol yang kalian galbay kalian hapus saja, karena itu sangat berbahaya sekali kalau kalian tidak menghapusnya ya. Nantinya DC pinjol legal ini bisa mengakses galeri kalian, bisa mengakses kontak-kontak kalian. Dan alhasil nantinya kontak-kontak kalian diteror oleh DC pinjol legal ini. Jadi kalian harus menghapus aplikasi pinjol yang kalian pinjam. Nah, itu yang harus kalian lakukan untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua yang harus kalian lakukan yaitu kan mengganti kartu HP kalian, kalian mengganti WA kalian. Kenapa kalian harus melakukan mengganti kartu HP kalian, mengganti WA kalian? Ini untuk keberlangsungan mental kalian atau untuk menjaga mental kalian. Karena seperti yang kalian ketahui ya, kalau kalian galbay atau gebay di pinjol legal sudah jelas pasti kalian bakal diteror. Entah itu lewat WA, lewat telepon atau lewat SMS. Yang bahkan terornya ini sehari bisa 200 telepon atau 300 telepon. Dan itu sudah dipastikan pasti mengganggu aktivitas kehidupan kalian atau mengganggu kehidupan kalian sehari-hari. Jadi supaya hal itu tidak terjadi ya, kalian langsung saja ganti kartu HP kalian, kalian ganti WA kalian, kalian ganti email kalian. Saya takut kalau saya mengganti kartu HP saya takut kalau saya mengganti WA saya. Karena saya diancam oleh DC pinjol legal. Jika saya mengganti kartu HP saya, jika saya mengganti WA saya akan dibawa ke jeru hukum dengan alasan bawa kabur uang perusahaan. Nah, itu tidak seperti itu ya. Mereka itu sebenarnya hanya mengancam kalian saja. Lebih tepatnya itu ancaman hoax. Tujuannya supaya kalian tidak mengganti kartu HP kalian, supaya kalian tidak mengganti WA kalian. Dan alhasil DC pinjol legal ini bisa meneror kalian secara terus-menerus dan ujung-ujungnya menjatuhkan mental kalian. Nah, itulah yang harus kalian lakukan saat kalian galbay atau gebay di pinjol legal. Yang harus kalian hindari sudah saya sebutkan tadi ya, dan yang harus kalian lakukan sudah saya sebutkan. Kita ke langkah selanjutnya atau ke topik selanjutnya. Kita ke topik selanjutnya, yaitu kalian harus mengetahui tentang hal ini. Tentang hal apa? Yaitu dibawa ke jeru hukum atau dibawa ke jalur pidana. Saya beri jamin ya, hampir semua nasabah yang galbay atau gebay di pinjol legal, kalau mereka galbaynya besar ya, seperti belasan juta atau puluhan juta, yang ada di benak mereka atau yang ada di benak kita ya, pasti itu takut dibawa ke jeru hukum atau dibawa ke jalur pidana. Sedangkan kan mereka ini tidak punya uang sama sekali untuk membayarnya. Jadi sudah dipastikan ya, mereka takut dibawa ke jeru hukum. Nah, kalian harus tahu ya, tidak ada yang namanya pasal hutang piutang. Kalian itu bisa dipidanakan atau kalian bisa dibawa ke jeru hukum. Mau sebesar apapun hutang kalian, mau hutang kalian belasan juta, puluhan juta, kalian tidak akan bisa dipidanakan. Kenapa? Karena tidak ada pasal hutang piutang, kalian bisa dipidanakan. Kalian juga harus tahu ya, resiko terberat galbay atau gebay di pinjol legal itu hanya nama kalian masuk slik OJK saja. Tidak ada resiko terberat dibawa ke jeru hukum dan dibawa ke jeru pidana. Itu tidak ada. Resiko terberatnya hanya nama kalian masuk slik OJK saja. Nah, jadi itulah yang harus kalian ketahui saat kalian galbay atau gebay di pinjol legal atau di pinjaman online legal. Itu sangat penting sekali. Kalian juga harus tahu ya, galbay pinjol ini tidak semengerikan yang kalian bayangkan. Sebenarnya galbay pinjol ini aman-aman saja ya, tidak menakutkan. Yang bikin menakutkan itu justru diri kalian sendiri. Kalian berpikir ya bahwa kalau galbay pinjol ini akan datangi ke rumah,
dibawa ke juru hukum, barang-barang kita disita, dan lain-lain. Kalian berpikir seperti itu, padahal itu tidak seperti itu ya. Sebenarnya galbay pinjol ini itu aman-aman saja. Nah, jadi itulah yang harus kalian ketahui ya, buatkan yang baru galbay atau gebay di pinjol legal, atau buatkan yang galbay atau gebay di pinjol legal. Mudah-mudahan buatkan semua yang melihat video ini tidak di skip-skip ya. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan itu juga bisa membuat kalian tenang dan tidak membuat kalian ketakutan lagi. Kalian juga jangan lupa untuk dukung channel ini ya, dengan cara subscribe channel ini, karena di channel ini akan membahas tentang dunia perpinjolan. Oke, jadi mungkin saja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, buatkan semua nasabah pinjaman online atau buatkan semua nasabah pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.